Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Putri Apriliani dengan nomor NIM 2201060110. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan tema What does Islam say about bullying? Apa pandangan Islam mengenai bullying? Dengan tujuan menciptakan mahasiswa yang aktif dan menciptakan perdamaian antar mahasiswa dalam menciptakan mahasiswa yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Masih bersama dengan saya, Nita Putri Apriliani. Di pagi hari ini saya akan menyuluh tentang What does Islam say about bullying? Apa itu? Ada yang tahu? Nah, jadi apa sih pandangan Islam mengenai bullying? Nah, tujuan penyuluhan ini adalah untuk mewujudkan atau menciptakan perdamaian antar mahasiswa untuk mencapai mahasiswa yang bertakwa. Nah, kita lanjut aja ya. Apa sih bullying? Ada yang tahu? Bullying itu apa? Ada yang dibully. Makanya teman yang dibully. Jadi teman-teman atau saudara-saudara ya, bullying adalah suatu tindakan anarkis dilakukan oleh individu atau kelompok yang secara berulang-ulang. Nah, tujuan bullying adalah untuk melukai korbannya secara fisik maupun emosional. Jadi kalian udah tahu ya kalau misalnya ada seorang kelompok atau pelaku individual melakukan kekerasan dan itu ada korbannya yang melukai fisik atau emosional, dapat secara berulang-ulang, itu adalah tindakan bullying. Kemudian kita harus bullying itu kita harus mengetahui bentuk-bentuk bullying. Bentuk-bentuk bullying itu ada 4. Yang pertama ada bullying verbal, fisik, pengucilan, dan cyberbullying. Yang pertama ada bullying verbal, dan ini dilakukan secara perkataan atau kata-kata yang dia itu menghina atau merendahkan kelompok atau individu lain. Nah, bullying verbal ini bisa jadi juga bullying seksual atau kekerasan seksual. Kemudian ada juga bullying fisik. Bullying fisik ini adalah bullying yang dilakukan seseorang dengan fisiknya atau dengan tindakan. Yang ketiga ada bullying pengucilan. Pengucilan itu kayak kita membuli seseorang dikucilkan. Dan yang keempat ada cyberbullying. Nah, cyberbullying ini dengan teknologi yang seperti ini banyak terjadi kasus-kasus cyberbullying menghindar dengan lewat teknologi atau media sosial. Jadi kita sudah mengetahui ya ada bullying verbal, fisik, ada pengucilan dan cyberbullying. Kita lanjut mengenai sebab-sebab munculnya perilaku bullying. Nah, ini apa sih yang mendorong seseorang itu menjadi pembuli? Ada sebab-sebabnya. Yang pertama, bullying yang terjadi karena tradisi turun-menurun. Ya artinya, seorang pelaku bullying itu terjadi karena dia pernah merasa bullying, pernah dibully, sehingga berpotensi untuk menjadi seorang pelaku bullying. Yang kedua, keinginan untuk balas dendam. Setelah saya sampaikan tadi, seorang yang terkena bullying itu berdampak menjadi seorang pelaku bullying. Yang ketiga, ada perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Dan yang keempat, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Jadi seorang pelaku bullying ketika sudah melakukan bullying, dia akan merasa puas akan tindakannya tersebut. Yang kelima, ada anggap menghina atau mengganggu kelompok lain. Jadi bullying terjadi itu karena satu kelompok dengan kelompok yang lain itu saling menghina sehingga terjadinya bullying. Kita lanjut. Nah, kita lanjut dengan peran dalam lingkaran bullying. Jadi suatu bullying itu ada lingkaran, ada tokoh-tokohnya. Yang pertama kita ini ada pelaku bullying. Pelaku bullying ini adalah seorang yang melakukan bullying. Kemudian ada pelaku, mesti ada korban bullying. Jadi ada pelaku bullying dan ada korban. Kemudian ada asisten bullying. Asisten bullying ini adalah orang yang membantu si pembuli atau pelaku bullying. Kemudian ada korban bullying, ada defender. Defender ini adalah seseorang yang membela korban bullying.
ada juga outsider. Outsider ini seseorang, dia mengetahui adanya terjadi bullying, tapi dia tidak melakukan apa-apa, cuma diam. Ini ada outsider, seseorang yang cuma merekam, mengamati. Kemudian ada juga preventor. Dan preventor ini adalah seseorang yang dia itu ikut-ikut menjadi pembuli. Jadi kalau misalnya ada pelaku bullying, ada terjadi bullying, preventor ini adalah orang yang cuma ikut-ikut menjadi pembuli. Jadi peran dalam lingkaran bullying itu ada beberapa, yaitu pelaku, ada defender, ada korban, asisten bullying, outsider, dan preventor. Kemudian kita lanjut. Nah, keintinya adalah bullying dalam pandangan Islam. Larangan bullying dalam Islam itu sudah tercantum dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat surat 14 ayat 11, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena belum tentu kaum yang mengolok-olok tersebut lebih baik dari kaum yang mengolok-olok. Dan para wanita lain, janganlah engkau mengolok-olok wanita lain, karena belum tentu wanita yang mengolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Jadi dalam Islam telah dijelaskan bahwasanya pelaku bullying atau mengolok-olok itu tidak boleh. Karena Islam itulah cinta perdamaian, menghormati hak dan derajat manusia. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kita memiliki derajat itu tidak dipandang dari suku, ras, atau latar belakang nenek moyang. Derajat manusia itu ditentukan oleh Allah. Derajat manusia itu ditentukan dengan ketakwaan mereka terhadap Maha Kuasa, yaitu Allah. Kemudian kita lanjut mengenai dampak dari bullying. Nah, dampak dari bullying itu sangat merasakan, dan dampak dari bullying itu sangat fatal. Yang pertama, menimbulkan masalah fisik. Masalah fisik ini berupa memar, luka, dan cacat. Nah, bisa jadi ini juga terjadi pembunuhan. Ada sering kasus terjadi di tahun ini, ada seorang santri yang mereka membuli, sehingga mengakibatkan pembunuhan. Jadi bullying itu dampaknya sangat besar sampai mengancam kematian. Kemudian dampak yang kedua yaitu menimbulkan masalah emosional berupa stres, depresi, nyakiti diri sendiri, bahkan keinginan untuk membunuh diri. Jadi akibat seseorang itu kalau terkena bullying, dia akan mengalami stres yang berlarut-larut. Kemudian dia akan mengalami depresi. Setelah depresi, dia berkeinginan untuk bunuh diri. Nah, itu adalah dampak yang sangat membuat kita tercengang ya. Kemudian dampaknya ketika sudah menimbulkan masalah perilaku seperti mudah menyerah dan membalas dendam. Jadi seorang yang terkena bullying itu, dia akan mudah menyerang kelompok-kelompok lain. Dan juga seorang yang terkena bullying, dia juga ingin merasa balas dendam dalam dirinya. Dia akan muncul pelaku atau sifat pelaku bullying. Kita lanjut. Nah, apa sih respon kita ketika kita ada orang tuh, ada pelaku bullying? Apa yang kita lakukan? Apakah kita cuma diam? Apakah kita cuma mengamati? Apakah kita hanya menjadi seorang messenger? Enggak. Jadi kalau kita melihat kok ada kejadian bullying, apa yang kita lakukan? Yang pertama respon. Responnya apa? Responnya kita marah-marah. Kita pilih-pilih, wah kita ada bullying tuh. Ya kita diderai dari pelaku sama yang korbannya. Kita derai. Kemudian setelah respon apa? Riset. Kita teliti dan amati. Kita amati. Ketika ada pelaku bullying, kita amati siapa yang jadi pelakunya, siapa yang jadi korbannya, siapa yang jadi asisten bullying, siapa yang menjadi pembela, siapa yang mengamati. Kita harus teliti dan amati. Kemudian setelah kita riset, kita catat, kita simpulkan, kita catat siapa yang menjadi pelaku, siapa yang menjadi korban.
udah menemukan bukti, kita dapat melaporkan. Nah, untuk kuliah seperti ini, kita dapat melaporkan di pihak berwajib ataupun dosen yang menangani kasus bullying. Dan untuk sekolah-sekolah, biasanya kita langsung ke guru bimbingan konseling atau langsung kepala sekolah agar dapat ditindaki. Kalau di pihak berwajib, kita juga bisa melakukan, kan walaupun di KUHP belum ada aturan-aturan untuk bullying, tapi mengenai pasal-pasal bullying seperti pembunuhan, melanggar pembunuhan dan merendahkan hak orang lain itu kena pasal. Jadi bisa dipenjara atau kena pidana. Oke, cukup sekian dari penyuluhan hari ini. Baik, teman-teman mahasiswa, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Sarwi. Nah, saya ingin bertanya bagaimana sikap kita untuk melawan pelaku bullying itu. Nah, pertanyaan sangat bagus untuk Mbak Selvi itu, bukan kan? Baik, oke, saya akan menjawab ya. Apa sih respon kita kalau kita itu terbully? Berlaku apa? Yang pertama, kita harus percaya diri. Kita harus membuktikan bahwa kita itu mampu. Kita mampu melawan orang yang dibully. Yang kedua, kita harus bersikap tenang. Tenang dalam artian kalau kita dibully, kita harus tenang. Kita tidak boleh terpancing emosi. Tapi kita harus juga percaya diri untuk bisa melawan si pelaku bullying. Dan yang ketiga, kita juga tidak boleh menimbulkan masalah untuk memancing emosi-emosi si pembuli. Jadi kita harus merespon hal yang baik. Kalau kita dibully, kita bersemangat, tapi kita juga harus merespon yang baik. Nah, bisa dipahami Mbak Selvi? Bisa, makasih Bu. Baik. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ya? Ini udah siang, jadi saya akan menutup pertemuan penyuluhan hari ini. Semoga teman-teman mahasiswa di sini bisa menyerap ilmu yang saya sampaikan mengenai bullying, pandangan Islam mengenai bullying. Kesimpulannya dari penyuluhan hari ini adalah Islam sangat melarang bullying. Entah itu bullying di masyarakat, di sekolah, dan di kampus. Karena bullying itu sudah melanggar norma-norma keagamaan. Dan juga bullying adalah suatu pelanggaran yang dapat di KUHP atau ditindak pidana. Kemudian diharapkan para mahasiswa dapat berteman baik dengan teman-temannya dan menciptakan perdamaian untuk menciptakan mahasiswa yang bertakwa. Cukup sekian pada pertemuan hari ini. Saya Mita Putri Apriliani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.